Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video ini kami kelompok 1 akan membahas tentang soal-soal yang berkaitan dengan pengukuran dalam fisika. Kelompok 1 beranggotakan Aditya Pradana Pakpahan, Zulkarnain, Zakia Makfira Rayana Saragi, dan Jam Hariro. Baiklah, tanpa membuang waktu lagi, mari kita bahas soal-soalnya. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mengidentifikasi besaran pokok dalam sistem SI. Nah, perhatikan kelompok besaran berikut. Yang pertama panjang, yang kedua kecepatan, yang ketiga massa, yang keempat volume, dan yang terakhir kuat arus. Yang termasuk kelompok besaran pokok adalah: yang pertama, kita identifikasi terlebih dahulu mana di antara kelima itu yang termasuk besaran SI. Yang pertama panjang. Nah, panjang termasuk besaran SI. Dan yang kedua kecepatan. Kecepatan tidak termasuk. Yang ketiga massa. Massa termasuk. Yang keempat volume. Volume tidak termasuk. Dan yang terakhir ada kuat arus. Kuat arus termasuk. Jadi, yang merupakan kelompok besaran pokok adalah 1, 3, dan 5. Berarti jawabannya B. Nah, yang kedua tentang menyebutkan awalan yang paling sering digunakan untuk satuan SI. Perhatikan awalan dari unit SI berikut. A. 10 pangkat 21, B. 10 pangkat 9, C. 10 pangkat negatif 2, D. 10 pangkat negatif 9. Sebutkan nama dari awalan unit SI dengan lambangnya. Yang pertama, A. 10 pangkat 21 itu dibaca zeta dan disimbolkan dengan Z. Dan B. 10 pangkat 9 itu dibaca giga dan disimbolkan dengan G. Dan C. 10 pangkat negatif 2 disebut dengan senti dan disimbolkan dengan C. Dan yang terakhir, 10 pangkat negatif 9 dibaca nano disimbolkan dengan N. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga tentang mengubah satuan besaran menggunakan konversi rantai link. Dengan menggunakan konversi chain link, ubahlah satuan waktu ini dari menit ke detik atau sebaliknya. A. 10 menit berapa sekon, B. 25 menit berapa sekon, C. 2160 sekon berapa menit, dan D. 900 sekon berapa menit. Kemudian cara mengerjakannya dengan menggunakan 1 menit per 60 sekon sama dengan 1, atau 60 sekon per 1 menit sama dengan 1. A. 10 menit berapa sekon, atau 10 menit dikali 1, 10 menit dikali 60 sekon per 1 menit menghasilkan 10 kali 60 sama dengan 600 sekon. Yang keempat, menjelaskan bahwa materi didefinisikan dalam kecepatan cahaya dalam ruang hampa. Meter adalah panjang lintas yang ditempuh cahaya dalam ruang hampa selama selang waktu 1/2999792 458 detik. Interval waktu ini dipilih sehingga kecepatan cahaya tepat adalah A. C sama dengan 2999792 458 meter per sekon. Yang ke B, C 3999792 458 meter per sekon. C sama dengan 499,792,458 meter per sekon. D. C 599,792,458 meter per sekon. E. C sama dengan 199,792,458 meter per sekon. Jawabannya A.
C sama dengan 299,792,458 meter per sekon. Nomor 5. Mengubah satuan waktu dengan menggunakan konversi rantai tautan. Tanaman dengan pertumbuhan tercepat yang pernah tercatat adalah Hesperorrhea Whippley yang tumbuh 3,7 meter dalam 14 hari. Berapa tingkat pertumbuhan dalam mikrometer per detik? Penyelesaiannya, konversi satuan panjang. Pertumbuhan tanaman 3,7 meter sama dengan 3,7 dikali 10 pangkat 6 mikrometer. Karena 1 meter adalah 10 pangkat 6 mikrometer. Konversi satuan waktu 14 hari, 14 dikali 24 dikali 60 dikali 60 sama dengan 1,209,600 detik. Hitungan tingkat pertumbuhan total pertumbuhan atau mikrometer per total waktu atau detik. Tingkat pertumbuhan sama dengan 3,7 dikali 10 pangkat 6 mikrometer per 1,209,600 detik sama dengan 3,6 meter. Nomor 6. Menggunakan berbagai ukuran waktu, misalnya untuk gerak atau sebagai ditentukan pada jam yang berbeda. Karena rotasi bumi secara bertahap melambat, panjangan setiap hari bertambah. Pada akhir 1,0 abad, satu hari menjadi 1,0 milidetik, lebih lama dibandingkan hari pada awal abad tersebut. Dalam 20 abad, berapakah total peningkatan waktu harian? Diketahui setiap abad panjang hari bertambah 1,0 milidetik atau ms. Menjumlahkan peningkatan ini selama 20 abad. Peningkatan panjang hari membentuk barisan aritmetika. Abad ke-1 sama dengan 1 Masehi per hari. Abad ke-2 2 Masehi per hari. Abad ke-3 3 Masehi per hari, sampai seterusnya abad ke-20 20 Masehi per hari. Total peningkatan waktu adalah jumlah dari peningkatan tersebut. Total peningkatan 1 tambah 2 tambah 3 tambah seterusnya sampai 20. Rumus jumlah bilangan bulat pertama, n. Sn sama dengan n buka kurung n tambah 1 per 2. Menggunakan rumus ini untuk 20 abad. S 20 sama dengan 20 buka kurung 20 ditambah 1 per 2. S 20 dikali 21 per 2 sama dengan 210 milidetik. Total peningkatan panjang hari selama 20 abad adalah 210 milidetik. Berikutnya yaitu mengubah satuan massa dengan menggunakan konversi rantai bertaut. Contoh soalnya, bumi mempunyai massa 5,98 kali 10 pangkat 24 kg. Massa rata-rata atom yang menyusun bumi adalah 40 U. Berapa banyak atom yang ada di bumi? Penyelesaiannya, untuk menghitung jumlah atom yang ada di bumi, kita dapat menggunakan rumus berikut. Jumlah atom sama dengan massa bumi per massa satu atom rata-rata. Diketahui massa bumi atau M sama dengan 5,98 kali 10 pangkat 24 kg. Massa rata-rata satu atom adalah 40 U atau satuan massa atom, di mana 1 U sama dengan 1,66 kali 10 pangkat minus 27 kg.
Karena 1U sama dengan 1,66 kali 10 pangkat minus 27, maka massa rata-rata atom bumi yaitu 40 kali 1,66 kali 10 pangkat minus 27. Kemudian, substitusi nilai untuk menghitung jumlah atom yang ada di bumi, yaitu menjadi 5,98 dikali 10 pangkat 24 dibagi dengan 40 dikali 1,66 dikali 10 pangkat minus 27. Hasilnya yaitu 9,01 dikali 10 pangkat 49. Jadi, jumlah atom yang ada di bumi adalah sekitar 9,01 dikali 10 pangkat 49. Selanjutnya, kaitan massa jenis dengan massa dan volume jika massanya ada terdistribusi secara merata. Contoh soalnya yaitu dengan mengasumsikan bahwa air memiliki densitas tepat 1 gram per cm kubik, hitung massa 1 meter kubik air dalam kilogram. Yang kedua, misalkan diperlukan waktu 10 jam untuk menguras air sebanyak 5.700 meter kubik dari sebuah wadah, berapakah laju aliran massa air dalam kilogram per detik dari wadah tersebut? Penyelesaiannya, yang pertama, massa 1 meter kubik air. Densitas air, Rho, sama dengan 1 gram per cm kubik. Karena 1 gram per cm kubik sama dengan 1000 kg per meter kubik, maka 1 meter kubik sama dengan 1000 kg. Yang kedua yaitu laju aliran massa air. Diketahui, volume air yang dikuras, V, sama dengan 5.700 meter kubik. Waktu yang dibutuhkan yaitu 10 jam. Kita konversi ke detik sama dengan 10 dikali 3600 sama dengan 36.000 detik. Laju aliran massa sama dengan M sama dengan massa total per waktu sama dengan V dikali Rho per T. Substitusi nilai menjadi M sama dengan 5.700 meter kubik dikali 1000 kg per meter kubik dibagi dengan 36.000 detik. M sama dengan 5.700 kg dibagi dengan 36.000 detik, sama dengan 158,33 kg per detik. Selanjutnya, besi memiliki densitas 7,87 gram per cm kubik, dan massa satu atom besi adalah 9,27 kali 10 pangkat negatif 26 kg. Jika atom-atom berbentuk bola dan tersusun rapi, berapakah volume satu atom besi dan berapakah jarak antara pusat atom-atom yang berdekatan? Penyelesaian A. Volume atom besi. Pertama kita ubah dulu densitas besi dalam satuan kilogram per meter kubik. Yang awalnya 7,87 gram per cm kubik, kita kalikan dengan 1000 menghasilkan 7.870 kg per meter kubik. Kemudian kita pakai rumus volume atom, yaitu massa atom per Rho atau densitas besi. Selanjutnya kita masukkanlah nilainya, yaitu 9,27 kali 10 pangkat negatif 26 kg per 7.870 kg per meter kubik, menghasilkan 1,18 kali 10 pangkat negatif 29 meter kubik. B. Jarak antara atom-atom yang berdekatan. Dikarenakan atom yang kita cari adalah berbentuk bola, sehingga kita bisa menggunakan rumus volume bola, yaitu V sama dengan 4/3 V R kubik, atau R sama dengan 3V atom per 4V pangkat 1/3. Kita masukkan nilainya sehingga R sama dengan 3 kali 1,18 kali 10 pangkat negatif 29 per 4V pangkat 1/3, sehingga menghasilkan 1,41 kali 10 pangkat negatif 10. Jarak antar pusat sama dengan 2R sama dengan 2 kali 1,41 kali 10 pangkat negatif 10. Selama sekitar 10 tahun setelah revolusi Prancis, pemerintah Prancis berusaha untuk mendasarkan ukuran waktu pada kelipatan 10. 1 minggu terdiri dari 10 hari, 1 hari terdiri dari 10 jam, 1 jam terdiri dari 100 menit, dan 1 menit terdiri dari 100 detik. Apa rasio minggu desimal Prancis terhadap minggu standar dan detik desimal Prancis terhadap detik standar? Penyelesaian A. Rasio minggu desimal Prancis. Minggu desimal Prancis ada 10 hari dan minggu standar ada 7 hari.
rasio minggu desimal Prancis 10 hari per 7 hari, yaitu 1,4286. B. Rasio detik desimal Prancis. 1 hari desimal Prancis 10 jam, 1 jam 100 menit, dan 1 menit 100 detik. 1 detik desimal Prancis sama dengan 1 hari per 10 jam dikali 100 menit dikali 100 detik, sama dengan 86.400 detik per 100.000 detik, menghasilkan 0,864. Sekian dari kami ucapkan terima kasih.